Finn Balor baru aja ngebuktiin kalau dia masih The Prince, tapi dia ngelakuin itu atas kemampuannya sendiri, bukan karena bantuan The Judgment Day. Setelah 2 tahun cuma jadi pemanis di luar skena main event, Balor tampil di Dublin dan bikin CM Punk kewalahan sampai batas maksimal. Itu bukan sekedar pertandingan biasa, itu adalah sebuah pernyataan. Penonton di sana nggak lagi dukung faksi atau grup, mereka dukung atlet kelas dunia yang udah terlalu lama ditekan. Momen salaman sama Punk di akhir laga udah ngejelasin semuanya. Finn Balor itu terlalu jago buat cuma jadi karakter figuran di belakang. Hari ini kita bakal bahas kenapa waktu Finn Balor di The Judgment Day udah resmi habis. Saatnya kita ngobrolin kenapa The Irish Gun harus balik solo karir sebelum WWE nyanyain masa-masa emasnya yang tersisa. Mari kita lihat situasinya. Finn Balor versus CM Punk di Irlandia. Ini adalah kesempatan pertama Balor buat dapat gelar juara dunia setelah hampir 2 tahun. Selama 700 hari lebih, dia cuma jadi tangan kanan yang bisa diandelin di sebuah grup heel. Tapi di Dublin, dia ngingetin semua orang kalau dia adalah magnet main event yang punya nilai jual tinggi. Dia nggak butuh JD McDonough, dia nggak butuh Dominic Mysterio. Dia naik ke ring, tampil gila-gilaan, dan bikin seluruh WWE Universe, bahkan CM Punk sendiri benar-benar terpukau. Pas Punk nyalamin dia, pesannya jelas, respect. Tapi masalahnya, kamu nggak bakal bisa dapat respect setinggi itu kalau kamu masih jadi orang terpenting nomor 3 di sebuah faksi midcard. Kenapa hal ini penting sekarang? Karena sebuah faksi itu tujuannya buat ngangkat nama anggotanya, bukan malah jadi jangkar yang nahan kamu buat maju. Pas Finn gabung The Judgment Day tahun 2022, itu adalah langkah yang nyelamatin karirnya. Perseteruan dia sama Edge bikin dia dilirik lagi dan ngasih dia sisi kejam yang belum pernah kita lihat sejak zaman dia di Jepang. Tapi lihat grup itu sekarang malah jadi kayak tempat penampungan. Awalnya grup ini punya misi buat ambil apa yang kamu mau, tapi sekarang malah jadi alat buat dukung hitnya Dominic Mysterio. Finn Balor itu bukan asisten. Secara psikologis, salaman sama Punk itu nunjukin kalau Finn mulai inget siapa dia sebenarnya. Orang yang jadi juara Universal pertama cuma dalam waktu 24 jam. Seorang Prince itu nggak nerima perintah, dia yang berkuasa. Bookingan buat Finn udah mulai basi. Sejak perseteruannya sama Damian Priest mulai dingin, dia cuma ditaruh bareng Carlito dan Jedi di pertandingan yang rasanya cuma kayak hiburan pengisi waktu di Raw. Tanda bahaya yang paling kelihatan, WrestleMania 41. WWE bikin Finn kalah di panggung terbesar, sementara fokus kreatifnya jelas-jelas lebih milih buat nge-push Dominic Mysterio dibanding dia. Pas seorang veteran di sebuah grup dibikin kalah buat ngangkat si anak bawang, cuma demi ngejaga grup tetap bareng, itu tandanya si veteran cuma dijadiin batu loncatan. Performer selevel Finn, orang yang bisa tanding 30 menit lawan pegulat terbaik dunia manapun, gak pantas cuma jadi rekan tag team. Dia punya pengalaman, penampilan, dan kualitas kerja buat jadi main event di acara premium manapun. Tetap bertahan di grup ini bukan lagi soal cari panggung. Ini malah jadi sangkar buat dia. WWE juga udah ngetis cerita pengkhianatan antara Finn dan Dominic selama setahun lebih. Di dunia wrestling itu udah lama banget. Pas nanti beneran kejadian, fans mungkin udah nggak peduli lagi. Selain ketegangan kecil di belakang panggung, Finn hampir nggak dapat waktu promo yang berarti di Raw. Brand Judgment Day sekarang udah lebih gede dibanding individu di dalamnya, dan itu adalah racun buat orang kayak Finn. Reaksi penonton di Dublin ngebuktiin kalau fans udah siap buat babyface Finn Balor atau seenggaknya Lone Wolf Finn. Kalau WWE terus-terusan nahan dia di lingkaran pertandingan tag team dan aksi ganggu-ganggu pertandingan, mereka sebenarnya lagi ngerusak aset mereka sendiri. Terus, WWE bakal ngalamin krisis veteran besar-besaran. Ini realita bisnisnya. Kita lagi menuju akhir dari sebuah era. John Cena udah gantung sepatu. AJ Styles, Rey Mysterio, dan Brock Lesnar semuanya udah makin dekat sama garis finish karir legendaris mereka. Roman Reigns juga jadwalnya terbatas banget. WWE bakal punya lubang gede di jajaran top card pada akhir tahun 2026 nanti. Kamu nggak bisa nutup lubang itu pakai Finn Balor versi spesialis tag team. Kamu butuh The Prince. Skill Finn di ring itu setara sama Seth Rollins, CM Punk, dan Gunther. Dia adalah performer level tinggi yang konsisten dan jarang banget punya pertandingan jelek. Kalau WWE mau mastiin masa depan Raw atau SmackDown tetap berkelas, mereka harus ngebangun ulang Finn dari sekarang, supaya dia siap buat nanggung beban pas para legenda itu pensiun.
Dia nggak harusnya bantuin Dominic menang pertandingan, dia harusnya jadi orang yang ditakutin sama seisi locker room. Terus gimana caranya? Aku sih lihat ada dua jalan yang masuk akal. Jalan pertama, The Respecter. Gara-gara pertandingan lawan Punk, Finn nolak buat bantuin The Judgment Day main curang. Dia milih harga diri dibanding faksi, yang berujung dia dikeroyok sama grupnya sendiri. Ini bakal bikin Finn jadi solo babyface terakhir buat satu kali lagi ngejar gelar juara dunia. Jalan kedua, The Silent Takeover. Finn mutusin kalau dia udah bosen cuma jadi co-leader. Dia nggak keluar tapi dia benerin grup. Dia bikin grup ini balik lagi jadi unit yang serius dan mematikan. Atau mungkin dia ninggalin mereka semua buat ngingetin dunia kenapa dia adalah juara Universal yang pertama. Oke, Finn Balor itu ibarat mobil Ferrari yang disuruh jalan di zona sekolah. Udah waktunya WWE lepas pembatasnya dan biarin dia gaspol. WWE nunjukin kalau percikannya masih ada, sekarang WWE tinggal nyalain sumbunya aja. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian, Finn Balor emang lagi disia-siain di The Judgment Day atau dia emang lebih baik di faksi aja dibanding solo karir? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah we play incognito.